Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Buya, saya hamba Allah ingin bertanya kepada Buya. Saya membaca koran yang isinya tentang seragam batik moderasi beragama. Disebutkan dalam koran itu peraturan dari Kemenak RI bahwa pakaian dinas Kementerian Agama salah satunya adalah batik moderasi beragama, yaitu batik yang ada gambar simbol tempat ibadah 5 agama. Bagaimana hukumnya Buya jika pegawai Islam menggunakan batik yang ada simbol tempat ibadah agama lain? Bagaimana juga jika di bawah sholat? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Bismillah. Terlepas dari siapa yang mencetuskan dan siapa yang memprakarsai ya, kami akan beri rambu-rambu dalam beragama. Agama itu kuat, harus kita pegang. Artinya kita harus punya prinsip di dalam beragama. Ini kami sampaikan kepada saudara-saudara dari kaum Kristiani, Buddhis dan yang lainnya. Agama itu ada prinsip. Kalau orang tidak punya prinsip, tidak beragama. Nah, khususnya kita sebagai kaum muslimin harus yakin betul agama kita agama yang memperhatikan agama lain. Agama yang tolerir lah, biarpun kalimat toleransi kan sering kami sampaikan tidak perlu dalam Islam, yang ada kewajiban. Kami ingatkan toleransi dalam Islam nggak berlaku. Yang ada adalah kewajiban. Contoh, tetangga kita yang Nasrani sakit, bukan toleransi kita ngobati beliau. Kita wajib hak jiron, hak bertetangga, hak bersaudara. Nah, kita harus yakin bahwa agama kita punya prinsip dan kita pegangi. Dan agama kita tuh luas. Agama kita tidak merendahkan yang lain, tidak menjatuhkan, tidak ngajari permusuhan. Itu harus kita yakini. Nah, setelah kita yakin, nggak perlu dong kita takut agama kita dibilang tidak tolerir, nggak perlu. Nggak perlu. Anda pakai kopiah putih, kopiah hitam, yakin Muslim, nggak perlu Anda bingung. Nanti saya dibilang saya ekstrim, saya nggak perlu. Seperti saya sampaikan, Anda kaum Kristiani, Anda sah-sah saja Anda pakai kalung, Anda menggunakan salib, Anda Kristiani, punya prinsip. Nggak perlu Anda takut, nah saya seorang Nasrani harus kadang-kadang pakai kopiah putih deh, biar dianggap tolerir. Nggak perlu seperti itu. Anda ada punya prinsip dong. Anda seorang Kristiani, Anda dengan ciri kekristenan Anda dong, kan begitu. Anda seorang Buddhis, Anda dengan kebudahan Anda. Oke, saya seorang Muslim juga demikian. Itulah orang beragama itu punya prinsip. Jadi di saat saya dengan ciri keislaman saya, bukan berarti saya mengajak orang Nasrani loh ya. Sama seorang Nasrani dengan ciri kenasraniannya, bukan berarti bermusuhan dengan kita. Dan saya harus punya prinsip. Kami seorang Muslim, saudara kami yang kaum Kristiani yang dengar suara ini, kami seorang Buddhis, Hindu dan yang lain. Saya seorang Muslim. Saya dengan prinsip saya, dengan atribut-atribut yang dinisbatkan kepada Islam. Islam dinasional dengan sarung, dengan kopiah. Biarpun orang di luar Islam juga ada pakai sarung, kopiah dan sebagainya. Saya punya prinsip. Dan kami pun tidak perlu memakai baju khas Anda sebagai seorang Buddhis atau khas seorang Nasrani. Seperti halnya Anda, untuk saya anggap sebagai seorang Kristen yang tolerir, Anda tidak perlu pakai jubah begini deh untuk duduk dengan kami. Cukup Anda dengan baju Anda. Nah sekarang ini jangan sampai kita ini menjadi orang nggak punya prinsip, tidak pendirian, sehingga nggak tahu ini Nasrani, ini Hindu atau Buddha. Kita masih ingat dulu, kalau kita masih di SD, ingat waktu Anda upacara, mengheningkan cipta. Ada suara, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nggak pernah ada doa bersama. Itu cerdas banget orang dulu. Kamu dikisah. Doa dengan keyakinan masing-masing. Memang benar begitu. Anda seorang Nasrani tidak akan rela jika saya berdoa begini, Anda suruh ngamini. Anda tidak percaya dengan Tuhan saya kok. Maka saya pun tidak boleh maksa Anda mengamini doa saya. Maka paling tepat adalah doa dengan keyakinan masing-masing. Tapi mulai ada pergerakan doa bersama. Itu waktu mengajak doa bersama, doa bareng-bareng itu orang di luar Islam pun juga belum tentu mau mengamini doanya orang Muslim. Orang Hindu belum tentu mengamini. Ini sebetulnya ini kita pengen apa sih yang kita inginkan di negeri ini? Kembali kepada masa keindahan Islam. Dan sekarang sebenarnya nggak ada masalah sih sebetulnya, bahwasanya semuanya berjalan
dengan wajar. Orang Nasrani dengan Nasraninya, Buddha dengan Buddhanya, Hindu dengan Buddhanya, tanpa harus tanpa harus mohon maaf ya. Kami kurang mendukung tentang adanya doa bersama. Akan tapi kalau makan bersama oke lah, tukar-menukar nasi bungkus oke, makan bersama ya, ngasih duit bersama oke lah. Tapi kalau urusan ibadah kita berat. Saya tidak akan maksa Anda yang saudara kami kaum Kristiani, waktu saya berdoa, ya Allah, jaga negeri ini, saya tidak nyuruh Anda bilang amin, Anda tidak percaya dengan Tuhan saya kok. Tuhan saya kan beda dengan Anda. Begitu loh kaidah-nya. Justru yang menghargai Anda itu, Anda jangan ikut amin. Ini toleran yang luar biasa. Saya berdoa Anda orang Hindu, jangan ikut amin. Karena Tuhan Anda beda dengan keyakinan saya. Kalau saya maksa amin dong, mana amin? Anda tolerir? Saya nggak tolerir dong. Nah, yang pertama, dalam beragama punya prinsip. Yang kedua, kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, lakukan yang sekiranya akan aman daripada konflik, perbincangan. Ini Anda cerdas. Dalam hal apa saja, kalau Anda ingin mengeluarkan statement atau apa saja, biarpun kita namanya manusia, tentu dengan keterbatasan kita, pengen menjaga, kadang masih kepleset. Tapi kita harus bisa menjaga, apalagi kita di Indonesia dengan agama macam-macam, banyak agama. Kalau saya sebagai seorang, apa saja deh, anggap saja presiden deh, atau apa saja, gubernur, bupati. Kalau saya ingin mencetuskan apapun, sekiranya jangan sampai ada kegelisahan di antara suku. Atau misalnya gara-gara saya orang Jawa, lalu saya katakan bahwasanya seragam kantornya harus pakai belangkon seperti saya semuanya. Loh, saya maksa dong. Yang bukan Jawa masih gerah gelisah. Cuman kalau suka-suka oke, bukan diwajibkan. Kalau misalnya apa ada batik umum, batik gambar bunga, gambar ini umum, tidak ada masalah. Batik sifatnya umum. Cuma, nah ini loh kita harus di saat harus warna ada apa tadi? Tempat ibadah ya, tempat ibadah. Kita tidak bicara tentang orang Islam saja lah ya. Apakah orang Nasrani juga rela membawa baju batiknya yang bergambar masjid ke gerejanya? Apakah orang Hindu juga rela nanti? Loh, kalau kita ternyata bikin banyak pertanyaan, ya seharusnya jangan dong. Ya kan? Tapi kalau gambarnya bunga, gambarnya pohon kelapa, ya kelapa milik siapa saja. Masuk gereja juga nggak ada masalah, masuk masjid nggak ada masalah. Masuk ini kan gitu. Tapi di saat sudah mulai ada tempat-tempat ibadah, ini akan jadi kegelisahan. Mungkin seorang Buddhis yang berpegang dengan agamanya tidak nyaman kalau ternyata harus membawa gambar masjid atau gambar gereja tempat ibadahnya. Atau seorang Nasrani yang berpegang, ukuran kita orang berpegang agama dong, bukan orang nggak berpegang. Yang nggak berpegang agama mah bebas apa saja, nggak pakai baju juga ada. Sama seorang Muslim yang berpegang mungkin juga tidak nyaman, bagaimana aku Allahu Akbar, aku melihat seperti itu. Nah, hendaknya hal yang demikian ini kami himbau kepada siapapun. Tadi dari mana? Dari hendaknya dipikir ulang dong, jangan sampai seperti itu. Ini kan kegelisahan, jangan dianggap kalau yang ngomong orang Islam, gelisahnya orang Islam tidak toleran. Enggak, semua agama bisa saja punya kegelisahan yang serupa. Coba kalau diganti dengan sesuatu yang sepakat, yang nggak ada masalah. Gambar Mega milik siapa saja. Mega milik orang Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Ya kan, gambar pulau, oke. Tapi di saat sudah mulai gambar ini akan ada konflik. Maka orang yang bijak hendaknya jangan mengeluarkan sesuatu yang menjadikan orang akan berkontroversi. Karena itu menjadikan kegelisahan. Yang semula bersahabat, bahkan mungkin kakak adik jadi bermusuhan gara-gara itu. Yang satu mendukung, satu tidak. Kan begitu. Apalagi yang namanya seorang hakim misalnya. Mohon maaf ini kepada, tadi dinisbatkan kepada siapa? Kemenak. Kita doakan supaya tidak ada kita mencaci, menghinakan, menjelekkan siapapun. Tapi himbau kepada dari presiden, dari gubernur, dari kementerian dan sebagainya. Hendaknya kalau mencetuskan sesuatu itu, jangan sampai ada yang gelisah. Apalagi ketersinggungan, apalagi menjadikan kontroversi, perselisihan. Hendaknya semacam itu. Ini adalah masalah kepekaan di dalam membaca masyarakat saja ya. Jangan sampai kita setiap keluar sesuatu bikin orang ribut, bikin orang masalah. Enggak seperti itu. Jadi orang hebat di saat mengambil ikan itu, ambillah ikan tapi jangan keruh airnya, kan begitu. Kalau kita ingin membuat satu perubahan, buat perubahan seperti dulu para wali-wali Songo membuat perubahan, tidak ada yang gelisah. Bahkan orang di luar Islam tidak gelisah.
Orang tiba-tiba sudah beragama tapi tidak pernah kegelisahan. Hebat tanpa membuat kegelisahan, tanpa membuat kerisauan, itu hebat. Kemudian kalau masalah sholat, kan kita masalah sholat kan hukum. Bahkan sholat di gereja itu bagaimana? Dulu kan pernah ditanya juga. Sholat di gereja ya bisa saja tetap wajib. Misalnya saya kehujanan, terjebak, akhirnya kita minta izin sama yang punya gereja, saya kehujanan, saya dikasih singgah di gereja, asar mau habis, sholat apa saya? Sholat asar di mana? Ya di gereja dong. Nah kasusnya kan kehujanan dan terdesak. Dalam keadaan normal, misalnya itu makruh. Dalam keadaan lebih normal lagi, ngapain kamu sholat di gereja? Wong seorang muslim kok aneh-aneh banget. Nggak punya musola, kan begitu. Jadi kalau masalah hukum masih sederhana. Sekarang permasalahan bukan masalah itu. Masalah itu kita harus benar-benar cerdas, menggalang persatuan umat, kesatuan umat, kedamaian umat, tanpa membuat kegelisahan dalam beragama. Ini yang kita butuhkan saat ini. Sehingga seorang Nasrani dengan seorang Muslim duduk benar-benar berdampingan. Muslim dengan prinsipnya, Nasrani dengan prinsipnya, bisa minum teh bersama. Tanpa harus seorang Nasrani pakai kopiah seperti saya. Ini adalah bahan buat semuanya. Baru nanti akan muncul ini perdamaian. Perdamaian itu bukan perdamaian basa-basi. Dan hendaknya semua dari kita itu jangan merasa takut Islam. Misalnya ada kaum muslimin yang mewakili daripada teror, padahal bukan dari Islam. Tapi tidak usah takut, itu bukan kita kok, bukan Islam kok. Di luar Islam ada teror, Islam mengajarkan teroris. Saya yakin Islam mengajarkan teroris. Biarpun katanya ada orang pakai kuya putih, Pak Haji ngebon, itu urusan pribadi dia. Islam tidak mengajarkan. Dan tidak usah saya bingung-bingung, enggak. Pokoknya saya punya prinsip dong beragama. Islam indah kok. Anda mungkin kaum Kristiani, kalau Anda ingin bertamu kepada kami, pengen makan apa saja, sekali lagi saya mampu, saya siapkan makanan. Anda kaum Hindu, kaum Buddha, tidak ada masalah, kita bersaudara, satu bangsa, satu tanah air. Akan tapi mohon kepada siapapun, jika ada cetusan-cetusan, tolong jangan bikin kegelisahan. Hendaknya kita bikin sesuatu yang enak aja, Masya Allah, yang nyaman, ya. Jangan sampai kita, aduh, umat ini sudah perlu banyak tenang. Kita sudah biasa ribut. Dari sekarang pun aromanya belum bau-bau perselisihan belum ada 01, 02. Padahal pejabatnya sudah pada besanan. Ini kita yang di bawah kadang masih berantem, kan gitu ya. Kita sudah biasa dengan permusuhan, sudahlah selesai. Kita perlu keindahan yang sesungguhnya. Mohon maaf kalau tadi dinisbatkan kepada Kemenak, kami tetap husnudzon kepada siapapun dari hamba-hamba Allah di saat ingin mencetuskan adalah mungkin bab ijtihad. Akan tapi kita harus tahu bahasanya ijtihad bisa saja ijtihad yang benar, ijtihad yang salah, dan yang kami sampaikan ijtihad dan ketahuilah ini bahasa cinta kami. Dimulai dari kali Kemenak, harapan kami adalah Kemenak adalah dicintai oleh umat. Kemudian presiden dicintai oleh umat, gubernur dicintai oleh umat, membuat kedamaian. Itu tujuan kita itu. Biarpun setelah itu saya ketemu Pak Presiden atau tidak, nggak penting. Apa saya ketemu Pak Gubernur, nggak penting. Saya ketemu, nggak penting. Yang penting kita sama damai-damai. Kalau kita sama Muslim, kita ketemu di surga. Yang agama beda, mereka punya keyakinan yang berbeda. Tapi ingat, tidak boleh bermusuhan. Ingat, mohon kepada siapapun. Jika Anda punya keputusan-keputusan, hendaknya Anda upayakan agar tidak mengundang kontroversi. Mungkin Anda bertanya, lah Buya ngomong begini mengundang kontroversi. Nah itulah kelemahan saya. Kalau memang ternyata omongan kami mengundang kontroversi, itu murni saya manusia yang masih punya kekurangan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Anda, kaum Buddhis, Hinduis, Kristiani, kita satu bangsa. Ayo kita berdamai. Anda dengan prinsip Anda makmurkan gereja Anda, makmurkan pura Anda, makmurkan dengan cara tanpa harus menyakiti agama lain. Indah, selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mulai hal-hal yang membuat yang seperti ceritakan, hendaknya ayo kita pikir kembali. Bisa jadi yang kami sampaikan adalah salah, jangan dia mohon maaf. Dan mohon tidak ada yang tersinggung dengan kalimat ini. Jika ada kalimat yang menyinggung, lagi-lagi itu kelemahan kami dan kami mohon maaf. Kalau tadi Kemenak dan kami mohon maaf kepada beliau-beliau dan juga siapapun yang ada urusan dengan hal ini, kami mohon maaf. Semata-mata kami rindu perdamaian dan kedamaian. Kami cintai semuanya. Kami rindu damai, nuhibbukum fillah. Kami cintai semua karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.